Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Berlanjut untuk pemateri kedua dengan 2 judul sekalian mengenai HIV dan sifilis kepada Dr. Alamsyah Aziz, SPOG Konsultan, dipersilakan. Waktu 2 kali 20 menit. Ya, dok. Diskusi pada akhir acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua dan ketiga. Kebetulan dapat tugas dari panitia karena ada sesuatu dan lain hal, ada beberapa yang hari ini harus kami sampaikan secara berurutan. Baik, mengenai HIV dalam kehamilan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Erik tadi, kita ketahui bahwa getting to 3.0 ini harus kita capai di tahun 2030 ya. Jadi ini menjadi tugas kita semua para spesialis obstetri dan ginekologi bahwa di tahun 2030 nanti kita harus sudah mencapai 3.0 ya. Jadi harapan kita bahwa ini akan kita capai dalam waktu yang tidak lama lagi, jadi kurang lebih 10 tahun ya dok ya. Jadi rasanya tidak terlalu lama kalau 10 tahun itu kita bisa mengejar ya ketinggalan, karena negara-negara tetangga di kita sudah mengalami eliminasi semua. Seperti Malaysia, Thailand itu mereka sudah triple eliminasi ya, sedangkan Indonesia sampai sekarang belum. Baik, kemudian tadi sudah disampaikan, silahkan baca buku yang sudah dikeluarkan oleh Pogja Infeksi dan mudah-mudahan bisa membantu sejawat semua dan bisa lebih aktif lagi, proaktif kita untuk mungkin melakukan screening ya untuk pasien-pasien kita, karena kewajiban kita untuk mengetahui status pasien kita ya. Jadi jangan sampai dokter-dokter pada saat menolong persalinan ya atau melakukan pemeriksaan kehamilan tidak mengetahui status pasien kita ya. Jadi pasien harus diketahui statusnya, apakah dia HIV, sifilis dan hepatitis. Ini tadi sudah saya sampaikan, jadi tracknya kita harus mencapai fast track ya, jadi harus 90% ya. Jadi kita harus sampai tahun 2025 nanti ya, 90 itu sudah harus bisa kita capai. Tapi tidak akan kita bisa capai kalau tidak ada bantuan dari seluruh obstetri dan ginekologi yang melakukan pemeriksaan. Walaupun sebenarnya kita cuma 20% ya dok. Jadi 80% pemeriksaan itu dilakukan di primer ya, sedangkan 20%-nya baru di kita ya. Tapi kalau misalnya kita juga tidak melakukan pemeriksaan, niscaya tidak akan tercapai ya fast track ini yang 90 ya. Baik, untuk triple eliminasi sendiri sudah disampaikan tadi. Kenapa kita harus melakukan? Karena resikonya dok. Jadi resiko penularan ya ke bayi itu sangat besar ya. Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalnya HIV saja ya mungkin 60% ya, sifilis 70 sampai dengan 80% ya, sedangkan hepatitis sampai dengan 90% ya. Jadi kalau misalnya tidak kita lakukan sesegera mungkin ya, mulai dari kehamilan, kemudian persalinan, kemudian setelah itu sampai dengan bayi itu lahir, maka penularan ini akan terus berlangsung ya. Dan insiden tertinggi sampai saat ini memang kalau kita lihat adalah 25% adalah disebabkan hepatitis B. Tetapi masalahnya kalau kita lihat selama ini selalu HIV yang ditonjolkan ya. Jadi semua berkaitan dengan penelitian, pengobatan ya HIV. Sedangkan hepatitis sendiri masih banyak belum ya. Jadi belum banyak dilakukan pengawasan secara ketat ya. Jadi harapan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erik bahwa harus ini bisa kita capai. Tadi kalau di Jawa Tengah sudah 70 katanya untuk pencapaian dari triple eliminasi ini. Tapi kita harapkan bisa kita kejar ya dalam waktu 10 tahun ini kita bisa mengejarnya.
Baik, kemudian ini data-data saja, data-data yang sudah kita ketahui semua bahwa hampir seluruhnya kelompok kita ini ya. Nah, ini mengapa dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini ternyata resiko untuk kita di Indonesia itu ya sangat banyak sekali untuk HIV ini ya. Jadi kalau kita lihat ya 3,2 juta pria membeli seks katanya dok. Seperti itu ya. Jadi kemudian yang pengguna jarum suntik juga banyak ya. Wanita pekerja seks juga jumlahnya sangat banyak ya. Jadi kurang lebih 1,69 juta ya wanita menikah dengan pria yang berisiko tinggi ya. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa HIV itu juga masih sangat tinggi di negeri kita ini. Baik, ini adalah penelitian yang pernah kami lakukan ya. Jadi kita lakukan penelitian bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan ya, prevalence dan risk factor dari saluran reproduksi ya. Jadi yang terkait dengan penularan HIV dan penyakit infeksi ya. Ini pada wanita hamil di beberapa kota di Indonesia ya. Dan hasilnya cukup mengatakan bahwa memang angka kejadian sifilis, kemudian angka kejadian HIV itu masih cukup tinggi di beberapa kota ya. Sedangkan kita belum melakukan ya pengawasan secara melekat atau belum melakukan pemeriksaan ya terhadap pasien-pasien kita. Dan tipe infeksi dari HIV itu sendiri ya kalau kita lihat sebenarnya ada 3 tipe ya. Jadi ada tipe yang kalau kita lihat rapid progressor, kemudian average progressor dan slow progressor ya. Jadi ini sangat tergantung sekali kapan ya pasien itu dan tergantung dengan imunitasnya ya. Kemudian mungkin tergantung dengan penyakit penyertanya, oportunistiknya ya, sehingga menyebabkan HIV itu berkembang menjadi AIDS ya. Dan ini akan mengalami peningkatan yang sangat cepat sekali. Nah, ini data yang terakhir yang kita dapatkan 5 provinsi tertinggi ya. Ternyata Jakarta, Jawa Timur ya, nomor 2 sekarang Jawa Timur. Kemudian Jawa Barat, Papua dan Jawa Tengah. Menggeser Kepulauan Riau ya. Waktu dulu Kepulauan Riau masih nomor 2 itu Batam dan sekitarnya. Tapi sekarang Batam malah keluar dari 5 besar ya. Jadi malah masuk Jawa Timur sekarang. Kemudian akumulasi penderita juga cukup besar ya di beberapa tempat. Nah, ini hasil penelitian juga prevalensi berdasarkan kategori umur, dan kalau kita lihat dari hasil penelitian ini ternyata HIV itu banyak diderita oleh ibu-ibu reproduksi sehat ya. Jadi ternyata itu adalah bagian dari kita pada saat kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan ya, persalinan dan nifas ya. Jadi hati-hati dok. Jadi angkanya cukup tinggi ya, angkanya cukup tinggi pada wanita dengan reproduksi sehat ya, seperti itu ya. Jadi harus lebih berhati-hati karena dari beberapa tempat ini menunjukkan hal yang demikian. Kemudian kita ketahui semua bahwa penularan HIV ya melalui cairan genital, kemudian dari kontaminasi darah dan perinatal, dan bagaimana HIV itu mulai berkembang mulai dari jam ya, kemudian sampai dengan beberapa hari, kemudian sampai dengan masuk dan menginvasi ya sel-sel T limfosit ya, CD4-nya juga terinfeksi ya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan yang sangat cepat. Sama ceritanya seperti dengan virus corona seperti itu ya. Kalau corona itu dalam waktu beberapa jam ya, ternyata juga virus HIV seperti itu juga. Hanya saja mungkin munculnya memang dalam waktu beberapa hari sampai dengan mungkin delay bisa sampai bertahun. Kemudian kalau kita lihat faktor risiko penularan dari ibu dan ke anak ya, dari faktor ibu ini kalau kita lihat, jadi yang harus kita perhatikan pada seorang yang kita curigai dengan HIV itu adalah viral loads ya, kemudian kadar CD4 ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan pada faktor ibu, karena ini akan sangat menentukan sekali dok pada saat kita bisa mengetahui viral load, karena nanti akan berhubungan dengan terapi yang akan kita berikan, kemudian akan berhubungan dengan rencana persalinan yang akan kita lakukan ya. Jadi mengetahui viral load dan CD4 itu sangat penting pada seorang yang dicurigai sebagai HIV dalam kehamilan ya.
Kemudian beberapa faktor bayi yang mungkin sangat berpengaruh ya, prematuritas, berat lahir rendah ya. Kemudian faktor-faktor obstetrik yang juga mungkin bisa mempengaruhi adalah karena mungkin ketuban pecah ya, kemudian tindakan episiotomi dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi dan memiliki resiko. Walaupun sebenarnya antara persalinan pervaginam dan persalinan seksioserien mana yang akan dipilih? Kalau penularannya memang dari penularan dengan pervaginam akan lebih besar karena 8 sampai dengan 10% lebih tinggi penularannya. Sedangkan dengan seksioserien lebih rendah, 2 sampai dengan 4%. Tapi kita harus pilih. Kita mau pilih mana nih? Mau persalinan yang pervaginam atau dengan seksiosesaria? Kalau misalnya kita pilih dengan persalinan yang pervaginam, artinya kita harus tahu ya pasien itu viral load-nya berapa, ya CD4-nya berapa, ya. Apakah pasien sudah mendapatkan obat antiviral? Karena menurut pedoman yang kita miliki ya dari hasil penelitian, riset dan sebagainya mengatakan bahwa apabila seorang ibu hamil dengan HIV ya tanpa kita memandang CD4-nya atau viral load-nya ya, itu kalau misalnya sudah diberikan 6 bulan maka diperbolehkan untuk lahir pervaginam. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia punya viral load ya kurang dari 1000 kopi, maka itu juga bisa untuk dilahirkan pervaginam ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dokter tidak mengetahui statusnya ya, ataupun misalnya dalam waktu baru 2 bulan dilakukan pemberian ARV, maka lakukanlah seksiosesaria ya, itu akan lebih aman untuk dokter. Apalagi kalau misalnya dokter memiliki kasus di tempat yang memang banyak kasusnya ya, karena ada beberapa teman-teman SPOG itu di beberapa tempat yang memang kasusnya lebih banyak. Nah ini kalau kita lihat perbandingan antara nah ini kalau kita lihat secara gambar ya, ini kan kita lihat viral load yang sangat meningkat, kemudian dengan CD4 yang sangat turun, ini berbanding terbalik ya dok ya. Jadi memang di awal-awal ya pasti viral load-nya itu sangat tinggi sekali ya. Kemudian CD4 itu mulai turun perlahan-lahan ya. Nah ini kalau nanti ini pada saat masa jendela, nah ini masa penularan yang sangat infeksius ya. Jadi mungkin waktunya dalam waktu bulan dok. Tapi kalau begitu masuk sudah beberapa tahun setelah infeksi, nah ini tenang penyakitnya ya. Kemudian CD4-nya mungkin masih tetap tinggi, tapi begitu CD4-nya rendah, ini viral load-nya naik, maka infeksi oportunistik yang muncul. Jadi mungkin bisa TB dengan HIV ya, kemudian cytomegalovirus dengan HIV. Nah, seperti itu munculnya ya. Kemudian ini stadium klinis, rasanya mungkin nanti bisa dimiliki ya, slide-nya ya, stadium 1, 2, 3 dan 4. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Nah ini yang sering kita menjadi isu utama kita ya. Karena apa? Karena petugas kesehatan termasuk kita ya, spesialis obgyn itu masih memilih pasien atau ada stigma yang muncul ya. Kemudian belum memeriksakan atau melakukan terapi HIV secara terpadu pada ibu hamil ya. Jadi dokter masih mungkin stigmanya masih memilih pasien, kemudian menolak pasien ya. Kemudian belum memeriksakan atau memberikan terapi HIV pada pasien, padahal harusnya pasien itu kita ketahui statusnya ya. Kemudian belum memahami, karena apa? Mungkin belum memahami panduan pencegahan infeksi, bisa saja seperti itu. Atau karena itu maka di saat harapan kita pada saat POGI Padang nanti kita akan menyelenggarakan workshop di mana dokter-dokter semua diminta untuk bisa melakukan terapi ya, terapi pada pasien HIV, pada pasien hepatitis dan pada pasien sifilis ya. Kita berharap bahwa kita akan mengadakan pertemuan komisi ahli ya, di situ ada dari penyakit dalam, dari kulit kelamin dan lain sebagainya, bahwa kita akan memberikan terapi juga kepada pasien-pasien tersebut. Karena selama ini kalau misalnya keterima pasien HIV pasti dokter merujuk ke penyakit dalam, atau keterima pasien dengan sifilis dirujuk ke penyakit kulit, sehingga kadang-kadang ada delay atau keterlambatan sehingga tidak langsung ya diobati. Oleh karena itu kita ingin supaya bisa agar pengobatannya lebih komprehensif. Nah ini 62% masyarakat tidak mau kontak dengan HIV ya. 50% petugas medis khawatir dengan penderita HIV ya.
Dan masih ada rumah sakit yang tidak mau menerima pasien HIV. Ini jadi masalah, Dok. Ya, jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang harusnya karena sudah tahu pedoman infeksi dan lain sebagainya, pencegahan infeksi, harusnya bisa menerima ya. Apalagi misalnya pas rumah sakitnya memang sudah merupakan rumah sakit terakreditasi. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penolakan pada pasien yang dirawat dengan HIV, ya seperti itu. Nah, ini penularan HIV dari ibu dan anak ya. Jadi sebenarnya hampir semuanya beresiko ya, Dok ya, kalau kita lihat ya, selama kehamilan, saat persalinan, menyusui ya. Ini risiko penularannya itu hampir 50% ya, jadi cukup tinggi ya kalau kita lihat. Kemudian faktor risiko penularan ini tadi sudah kita bahas ya. Kita ingat bahwa viral load dan kadar CD4 ya itu menjadi target utama kita dalam pemeriksaan pasien dengan HIV ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ya kalau misalnya ada waktu untuk melakukan pemeriksaan ya viral load dan CD4. Kemudian untuk bayi juga kita sudah ini, kemudian tindakan obstetrik. Nah, ini kalau jenis persalinan tadi sudah saya sebutkan, memang bisa pervaginan atau dengan persalinan seksio-sesaria ya. Kemudian ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan, nah ini akan meningkatkan penularan 2 kali lipat ya. Tindakan episiotomi seperti itu juga ya, vakum dan forceps ya, itu juga bisa menyebabkan risiko meningkat. Nah, ini untuk mencegah ya, mencegah penularan dari ibu ke anak ya. Jadi sudah dibuat sedemikian komprehensif sehingga tinggal kita menjalankannya ya. Bagaimana kita melakukan atau mengamankan pasien-pasien kita supaya tidak terjadi penularan yang cukup tinggi. Nah, ini yang penting ada apa, Dok? Antenatal care tentunya. Ya, jadi antenatal care ini harus kita pikirkan ya sebagai modal kita bagaimana nanti kita mengemas antenatal care pada pasien-pasien HIV ini dengan sebaik mungkin tentunya. Nah, ini kegiatan komprehensif sedikit saya akan menjelaskan memang bagaimana di prong ya. Jadi tindakan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nah, ini sebenarnya adalah tindakan komprehensif yang harus dilakukan oleh kita ya sebagai dokter SPOG itu ya. Mencegah terjadinya penularan, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan ya. Kemudian penularan dari ibu hamil ke bayi ya, dan memberikan dukungan sosial. Ini semuanya harus kita kerjakan dan kita lakukan. Tentunya kalau misalnya program kita ini ingin berhasil seperti itu, Dok. Ya, kemudian ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri aja, Dok, ya, mengenai absen dan lain sebagainya, bagaimana mencegah penularan HIV pada ibu hamil, ya. Kemudian dari aspek medis, ya, nah ini juga harus memenuhi persyaratan, ya, jadi bagaimana nanti viral load-nya, ya, undetectable, ya, jadi tidak terukur, kemudian CD4-nya lebih dari 350, ya, sel per kopi, ya, kemudian bebas dari infeksi oportunistik ya, baru pasien itu kita perbolehkan untuk hamil ya. Jadi itu masih menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang pasien hamil HIV tapi belum hamil, ini kita harus menjelaskan seperti itu sehingga dia akan mengerti. Kemudian semua jenis KB aman ya. Semua aman dengan HIV, utamakan memang KB yang jangka panjang ya. Dan IUD postpartum juga boleh diberikan ya, Dok. Kondom hanya untuk pencegahannya saja. Kemudian, nah ini mencegah terjadi penularan HIV dari ibu hamil ke bayi ya. Jadi harus obati ya. Jadi jangan sampai temukan, obati pasien ya. Kemudian persalinan yang aman. Ini yang harus kita kerjakan. Suluh, temukan, obati, pertahankan ya. Jadi di panduan PPIA dari 2013 ini sudah ada ya, Dok ya. Jadi di sini disebutkan bahwa tawarkan dan cek semua ibu hamil sesuai dengan Permenkes ya. Jadi memang sudah ada cek HIV dan terapi, kemudian terapkan pencegahan infeksi sesuai dengan standarnya ya. Jadi tes HIV pada PPIA wajib ditawarkan pada semua ibu hamil ya. Jadi wajib, Dok ya. Jadi wajib ditawarkan ya. Tapi kemudian ada lagi permintaan seperti ini, Dok, untuk pemeriksaan cek darah itu bisa dengan tes sukarela atau tes atas anjuran petugas kesehatan ya. Tapi kalau misalnya yang benar adalah yang biasanya kita langsung lakukan pemeriksaan ya. Jadi
Karena sekarang itu kita kan ingin mengetahui status ibu hamilnya apakah ada HIV, hepatitis atau sifilis. Artinya bahwa semua ibu hamil itu harus kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi tidak ada lagi misalnya pasiennya baru kita lihat-lihat, oh ini punya risiko tinggi baru kita suruh tes. Tidak ya seperti itu. Jadi hampir semuanya harus kita kerjakan atau kita lakukan ya. Kemudian untuk pemeriksaannya juga kita sampai 3 kali untuk pemeriksaan tes antibodi HIV ini ya. Jadi nilainya A1, A2 dan A3-nya harus positif ya. Kalau yang lain nanti bisa dilihat lagi. Kemudian ini pemberian ARV-nya ya. Jadi terutama pada yang reaktif ini harus dimulai ya ARV tanpa memandang umur kehamilan, stadium klinis dan jumlah CD4. Jadi harus sudah dimulai. Ya, jadi kalau kita lihat karena risiko penularan yang cukup tinggi baik pada masa kehamilan, persalinan maupun postpartum ya. Jadi memang pada saat persalinan ini yang paling tinggi ya. Jadi hati-hati 12% bisa menyebabkan atau selama persalinan ya juga lumayan tinggi ya. Jadi harus hati-hati bahwa penularan itu bisa terjadi pada saat kapanpun. Nah ini pemberian rekomendasi pengobatan ya tergantung keadaan klinisnya pada saat itu ya dok ya. Jadi ODA dengan indikasi ART dan kemungkinan hamil atau sedang hamil ya. Orang dengan HIV AIDS ini maksudnya. Kemudian hamil dan belum ada indikasi. Kemudian ODA hamil dengan indikasi ART tetapi belum menggunakan ARV. Jadi ada macam-macam situasi klinis dan disesuaikan dengan rekomendasi pengobatannya. Sebenarnya pengobatan AZT, 3TC maupun FIF ini semuanya sudah ada kalau di puskesmas sudah disediakan juga. Kemudian kalau misalnya di rumah sakit tertentu yang memang rumah sakit rujukan untuk HIV itu juga sudah disediakan obatnya ya. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit dengan tipe A ya biasanya malah justru ada poliklinik khusus itu untuk pasien-pasien hamil dengan HIV ya. Jadi kita tidak sulit lagi untuk mendapatkan obat-obat seperti ini. Ini juga sama dengan situasi klinis, jadi bermacam-macam ya. Jadi rekomendasi pengobatan ada yang melanjutkan regimen ya. Kemudian dengan ARV yang sama selama dan sesudah persalinan. Jadi tergantung kasusnya ya. Jadi mungkin berbeda-beda. Mungkin ODA dengan hamil dengan tuberkulosis ini paling banyak kan dengan masalah penyakit oportunistik yang mungkin bisa mengganggu ya. Lumayan banyak ini kasusnya ya. Dan OAT sesuai yang tetap diberikan dan diterapi obat anti tuberkulosis 2 sampai dengan 4 minggu ditambah dengan AZT dan 3TC dan EFF ya seperti itu. Jadi tergantung dari klinisnya ya. Nah, ini beberapa efek samping obat ya yang mungkin bisa menyebabkan anemia ya, mual, sakit kepala dan lain sebagainya. Kemudian NVP juga menyebabkan hepatotoksik ya, nefrotoksik seperti itu dok ya. Jadi hati-hati pemberian atau efek sampingnya ya. Tapi kalau misalnya memang dalam posisi keadaan hamil silahkan boleh diberikan karena ini bisa diberikan pada saat kehamilan. Kemudian prinsip penularan ada exit, survive, sufficient dan enter. Jadi masing-masing virus itu bagaimana sifat penularannya ya. Ini hati-hati ya karena adanya penularan di tubuh. Survive gunakan cara disinfektan, sufficient segera obati, kemudian enter bekerja yang baik supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh dan hindarilah perilaku yang berisiko ya. Nah ini kalau kita lihat, risiko transmisi ya HIV setelah tertusuk jarum ya. Kadang-kadang ini jadi masalah kita juga ya karena kasusnya cukup banyak ya. Jadi dari pasien HIV positif itu 4 berbanding 1000 ya. Risiko penularan HBV setelah tertusuk jarum suntik ya lebih banyak lagi ya. Jadi lebih tinggi memang pada pasien-pasien dengan hepatitis ya. 27 sampai dengan 37 ya berbanding 100 ini. Ya jadi kalau ini 4/1000 yang ini bisa ya 30/100 ya. Jadi cukup besar. Kemudian pencegahan infeksinya ya. Nah, ini kita semua tahu bahwa yang mana yang mengandung konsentrasi yang paling tinggi ya. Kemudian standar yang harus kita lakukan, high hygiene, alat pelindung diri, respiratory hygiene, ya ini sudah rasanya sudah mengerti ya. Karena pengaruh dari transmisi ya, bisa transmisi kontak,
droplet maupun airborne ya. Jadi nah ini adalah Nah, ini pasien dengan infeksi HIV memiliki risiko operasi yang rendah dan kurang menular. Kewaspadaan standar tidak hanya berlaku bagi tenaga kesehatan saja ya. Jadi ini guideline-nya sudah ada, jadi tinggal nanti kita ikuti saja guideline-nya ya. Jadi tidak ada lagi petugas yang takut terhadap HIV, pasien dengan infeksi harus mempunyai risiko operasi yang sama dengan pasien yang non HIV seperti itu ya, Dok. Kemudian 3 juta nakes terpapar tubuh terinfeksi ya. Jadi kemungkinan ya hepatitis B ya cukup besar ya. Walaupun kalau lihat proporsinya ya HIV 1000 ya 0,0005% ya. Jadi hati-hati ya terpapar atau terinfeksi dengan HIV, hepatitis sebagai petugas kesehatan, karena kita apalagi kalau misalnya kita tidak mengetahui status pasien kita ya. Oleh karena itulah kewajiban kita untuk mengetahui status pasien kita ya. EMD ini juga disarankan untuk tidak memberikan ASI memang ya untuk penata laksananya. Kemudian layanan kontrasepsi pasca salin jangan lupa, Dok ya. Dan yang keempat adalah memberikan dorongan psikologis ya. Jadi dorongan psikologis sangat penting. Jadi selain kita sudah memberikan edukasi ya, dorongan psikologis untuk pasien supaya patuh ya terhadap dan menjelaskan pasien bagaimana perjalanan penyakitnya ya, sehingga pasien akan mengerti dan patuh untuk makan obat antivirusnya ya. Jadi jangan sampai nanti dia berhenti di tengah jalan seperti itu. Nah, ini pemberian ARV cotrimoxazole ya, terutama pada pasien-pasien untuk profilaksis pada bayi. Ya, ini biasanya tugas teman-teman kita di perinatologi ya, karena dosis sibutidinnya biasanya akan berbeda-beda tergantung dari berat badan bayi lahir ya, ataupun waktu persalinannya. Nah, ini juga pemberian cotrimoxazole juga bila pada minggu ke-6 diagnosis HIV belum dapat ditegakkan, maka pemberian cotrimoxazole ini profilaksis diberikan, Dok ya, hingga sampai 12 bulan. Jadi pada ibu yang HIV di mana bayinya pada sampai minggu ke-6 diagnosis HIV-nya tidak bisa ditegakkan, maka pemberian cotrimoxazole profilaksis itu harus diberikan ya. Mungkin ada di beberapa tempat mungkin tidak ada perinatologi ya, mungkin harus kita yang memberikannya ya. Nah, ini diagnosa HIV pada bayi tentunya adalah tes virologi ya. Biasanya di usia 6 sampai dengan 18 bulan ya, atau uji serologi ya. Uji serologi ini pada usia kurang dari 18 bulan digunakan untuk menentukan adanya paparan atau pajanan HIV ya. Kemudian nanti pada usia 18 bulan dilakukan uji diagnostik lagi ya. Nah, ini tugas kita adalah menghilangkan stigma ya. Jadi jangan sampai ya kita sebagai spesialis obstetri dan ginekologi itu harus mampu, Dok ya, harus mampu melakukan perawatan pada wanita hamil dengan HIV, sifilis dan hepatitis ya. Dan semua rumah sakit harus menyediakan fasilitas persalinan bagi ibu hamil tentunya ya. Dan satu lagi mungkin pencatatan di buku KIA itu menjadi kewajiban ya sebagai penyelenggara provider. Jadi kalau kita lihat buku KIA itu seperti apa, yang seperti ini, Dok ya. Jadi silahkan aja dimodifikasi, misalnya yang di rumah sakit swasta atau di praktek swasta boleh pakai seperti ini ya. Tapi yang sudah dimodifikasi mungkin tapi unsur-unsur di dalamnya masih terdapat unsur yang sama yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga dimanapun pasiennya berobat ya, kita bisa mengetahui ya jadwalnya ya, kemudian kapan dia harus mendapatkan obat ya, apa tindakan yang dilakukan. Jadi semua terintegrasi di dalam buku ini. Baik, mungkin untuk HIV ini mungkin kita lanjutkan.